Jadi berarti maknanya sekarang kalau ada manusia yang menghendaki kesetaraan dalam pembagian waris, wis padha kabeh, wong kabeh ya dulure, wong kabeh ya anake, wis dipadake wae. Ini maknanya dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang batas-batas ketetapan Allah. Wis dipadake wae lanang karo wedok wis padha. Wong iki zamane wis modern. Lanang karo wedok dadak dibedakan. Itu kan budaya patriarki namanya. Sekarang ini sudah zamannya kesetaraan gender. Katanya begitu. Sehingga warisan laki-laki dan perempuan waduh, begitu kata mereka. Mereka menuntut kesetaraan. Maka ini adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Malam hari ini kita masih melanjutkan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-12 di bagian yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اللهم رحمنا بالقرآن. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Ayat yang ke-12 dari Quran surat An-Nisa pada bagian firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu
akhun aw ukhtun walikulli wahidin minhum as-sudus. Wa in kana rajulun, dan jika seseorang laki-laki, wa in kana rajulun, dan jika ada seorang laki-laki yurasu, yang diwaris, kalalatan adalah kalalah. Kalalah ini artinya tidak ada bapak, tidak ada ibu, dan tidak ada anak. Awi imra'atun, atau seorang wanita, walahu, dan bagi laki-laki atau bagi perempuan tadi, akhun, ada saudara laki-laki seibu, au ukhtun, atau saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka bagi masing-masing dari keduanya, yakni dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, as-sudusu, seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika, jika mereka jumlahnya lebih dari satu, fahum, maka mereka syuraka'u fis sulus, mereka bersekutu, berserikat di dalam sepertiga. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dain, setelah ditunaikannya wasiat, yusa biha, yang diwasiatkan, aw dainin, atau setelah ditunaikannya hutang. Ghaira mudar, keberadaannya tanpa adanya mudar, adanya perkara yang mengganggu atau membuat madarat. Wasiyatan minallah, sebagai wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim, Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha lembut. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ini merupakan pembahasan yang terakhir terkait dengan pembagian waris yang disebut-sebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Bukan berarti ini merupakan pembahasan yang sudah tidak ada pembahasan lagi, bukan. Tapi di sana masih ada banyak pembahasan yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikaji oleh para ulama. Tetapi kaitannya dengan Quran surat An-Nisa yang membahas tentang hukum-hukum waris, ayat ke-12 bagian yang terakhir ini merupakan permasalahan pembagian warisan yang terakhir di dalam ayat ini, dalam surat ini juga. Nah, apa itu pembahasan yang terakhir dalam ayat ini? Yaitu pembahasan tentang yang disebut dengan masalah al-kalalah. Al-kalalah. Apa itu al-kalalah? Al-kalalah ini artinya adalah ketika ada seorang, baik laki-laki ataupun perempuan, meninggal dunia, tidak ada orang tua, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Jadi ada seorang meninggal dunia, misalnya si A, sebut saja si A itu namanya, nama saja misalnya Paijo umpamanya. Paijo meninggal dunia, dia tidak memiliki ayah, artinya ayahnya sudah tidak ada. Dia juga tidak memiliki ibu, ibunya sudah meninggal dunia, dan juga tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Ini disebut dengan kalalah. Jadi kalalah artinya seorang yang meninggal dunia tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan tidak ada anak atau keturunan.
sehingga disebut dengan kalalah. Nah, kalau ada seorang yang meninggal dunia, dia posisinya atau kondisinya kalalah, artinya tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak, dan dia punya saudara perempuan tapi seibu, atau saudara laki-laki tapi seibu, maka saudara laki-laki dan atau saudara perempuan yang seibu saja tadi mendapatkan 1/6. Jadi mendapatkan 1/6 bagian dari ahli waris. Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi misalnya ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan saudara laki-laki seibu, juga meninggalkan saudara laki-laki seayah dan seibu. Tadi seibu saja, ini seayah dan seibu. Meninggalkan saudara perempuan seayah dan seibu. Jadi meninggalkan 3 ahli waris. Bapak tidak ada, ibu tidak ada, anak tidak ada. Yang ada adalah saudara. Saudaranya beda-beda. Yang 2 saudara seayah seibu, laki-laki dan perempuan. Yang 1 saudara seibu saja, saudara laki-laki seibu saja. Bagaimana cara membagi warisnya? Maka saudara perempuan, saudara laki-laki yang seibu tadi mendapatkan 1/6, sedangkan saudara laki-laki yang seayah dan seibu, begitu pula saudara perempuan yang seayah dan seibu mendapatkan asobahnya. Asobah itu sisanya. Mereka saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu mendapatkan sisa warisan dengan kaidah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian seperti bagiannya 2 perempuan. Mendapatkan 2 bagian seperti bagiannya perempuan. Maknanya 2 kali lipat dari bagiannya perempuan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi misal si Paijo tadi meninggalkan harta umpamanya 18 ribu, 18 juta, 18 miliar, 18 triliun, 18. Maka saudara laki-laki yang seibu mendapatkan 1/6, berarti mendapatkan 3.300 juta, 300 miliar atau 3 triliun. Sedangkan saudara laki-laki yang seayah dan seibu, begitu pula saudara perempuan yang seayah dan seibu, sisanya. Berarti 18 dikurangi 3. Maka laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti yang laki-laki dapat 10, yang perempuan dapat 5. Total jadi 18. Nah, begitu cara membaginya. Ini disebut dengan masalah kalalah, yaitu ketika seorang meninggal dunia, sebut saja tadi namanya Paijo, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan tidak ada anak, yang ada saudara. Nah, saudara, ada saudara seayah seibu, ada saudara seibu saja. Kalau seperti ini, misalnya cuma ada saudara seayah dan seibu, ya saudara seayah seibu saja, maka berarti bagiannya saudara seayah seibu ya asobah, total harta. Tapi kalau ada saudara seayah dan seibu, juga ada saudara seayah seibu saja, maka bagian saudara seibu 1/6, sisanya bagian saudara seayah dan seibu. Kalau ada saudara perempuan seayah seibu, saudara laki-laki seayah seibu,
dan saudara perempuan seibu saja, maka saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6, saudara perempuan seayah seibu, saudara laki-laki seayah seibu, sisanya dengan cara berbagi seperti tadi. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Inilah yang disebut dengan masalah kalalah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Kemudian Al-Quran mengatakan, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits sulus. Kalau saudara-saudara laki-laki yang seibu saja atau saudara-saudara perempuan yang seibu saja, jumlahnya tidak hanya 1, 2 ke atas, maka bagian mereka bukan 1/6 tapi 1/3. Jadi misalnya bagaimana? Misal ya, ada seorang meninggal dunia, ya, sebut tadi namanya Paijo biar gampang. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak, adanya 2 saudara perempuan atau 2 saudara laki-laki seibu 2. Selain 2 saudara laki-laki atau ini ya, jadi masalahnya bisa 2 karena atau saudara perempuan seibu, selain ini ada saudara laki-laki seayah dan seibu, atau ada saudara perempuan seayah dan seibu, maka kasusnya sama, cuma berubah bagiannya. Bagaimana perubahannya? Si saudara, 2 saudara atau ke atas yang hanya seibu saja, sekarang bagiannya naik bukan 1/6 tapi 1/3. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya duitnya 18 juta atau 18 miliar, 18 triliun, maka 2 saudara laki-laki atau 2 saudara perempuan yang seibu saja mendapatkan 1/3. Nah, 1/3 ya dari 18 berarti 6. Kemudian sisanya dibagi saudara laki-laki seayah seibu dan saudara perempuan yang seayah seibu dengan cara lidzakari mithlu hadzil unsayain, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Berarti ya, karena laki-laki ya 2 bagian, kemudian perempuan 1 bagian. Seperti kaidah yang sudah kita jelaskan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Min ba'di wasiyyati yusa biha aw dain. Nah, tentu saja dilakukannya pembagian warisan ini setelah ditunaikannya wasiat dan dibayarkannya hutang. Kalau ada wasiat-wasiat, kalau ada hutang-hutang. Ghaira mudhar, tanpa membuat madarat. Maknanya wasiat yang diwasiatkan oleh mayit misalnya tidak melebihi 1/3. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3. Kalau melebihi 1/3 tidak sah kecuali mendapatkan izin dan ridho dari ahli waris. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika menjenguk salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Waktu itu Sa'ad sedang sakit parah. Dia mengira saat ini ya dirinya sudah mau mati. Nah, waktu itu Sa'ad hanya memiliki 1 anak perempuan. Berarti maknanya tidak akan bisa menghabiskan warisan karena cuma 1 anak perempuan. Maksimal hanya dapat separuh saja, separuh harta.
Wa in kanat wahidatan falahan nis. Begitu ayatnya mengatakan anak satu perempuan mendapatkan maksimal separuh. Akhirnya saat ini mengatakan kepada Rasulullah, Rasul, saya mau wasiatkan harta saya semuanya saja. Nabi mengatakan jangan. Ya sudah, kalau gitu separuh Nabi. 2/3 Nabi. Kemudian Nabi mengatakan jangan. Lalu saat menawar lagi, kalau gitu separuh Nabi, saya wasiatkan separuhnya. Nabi mengatakan jangan. Terakhir saat mengatakan kalau gitu 1/3 Nabi, saya wasiatkan 1/3-nya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasulus, ya 1/3 tidak apa-apa. Wasulusu kasir au kabir, 1/3 itu sudah sangat besar, sudah sangat banyak. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi mengatakan, kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, khairun, lebih baik daripada kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin, meminta-minta. Begitu kata Rasulullah. Nah, dari hadis ini berarti dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau wasiat melebihi 1/3 harta, maka tidak sah kecuali mendapatkan izin atau ridho dari ahli waris. Nah, oleh karena itu maka di dalam ayat ini Allah mengatakan ghaira mudhar, tanpa terjadi adanya madharat atau perkara yang menyebabkan madharat pada haknya ahli waris. Wasiyatan minallah, ketetapan-ketetapan ini, ketentuan-ketentuan tadi merupakan wasiat, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. Allah adalah zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha lembut. Maknanya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terkait dengan warisan tadi, mendapatkan sekian-sekian, caranya sekian-sekian, ketentuannya seperti ini, pelaksanaannya setelah wasiat, setelah membayar hutang, dan wasiatnya tidak boleh dari 1/3. Semua itu merupakan kebijaksanaan dari Allah, ketetapan dari Allah, dan Allah zat yang maha mengetahui segalanya, lagi zat yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Maknanya hukum-hukum tersebut adalah hukum yang datangnya dari zat yang maha mengetahui segalanya dan maha lembut kepada hambanya, sehingga hukum-hukum itu untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk memadoroti atau untuk mencelakai atau untuk menyengsarakan manusia, bukan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke 13 atau 14 ini ya. Oh, 13 ya. Ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ayat yang ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Tilka hududullah, itu semua yakni ketetapan tentang pembagian harta warisan dari mulai ayat 11 hingga ayat 12 tadi, rincian berkaitan dengan masing-masing hak dari masing-masing ahli waris, semua merupakan hududullah, batas-batas Allah. Maknanya
ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan seperti atau layaknya pembatas. Siapa yang menerjang berarti siapa yang melanggar ketentuan tersebut berarti dia menerjang batas-batas Allah. Seperti lampu merah, ini adalah disebut dengan batas-batas. Artinya siapa yang melanggar lampu merah berarti dia melanggar batas-batas lalu lintas. Kira-kira begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukumnya diantaranya adalah hukum-hukum tentang warisan. Ada yang mendapatkan separuh, mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperdelapan, seperenam, 2/3, setengah, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah yang sudah dijelaskan di ayat 11 dan 12. Semua itu adalah hududullah, ketetapan Allah, batas-batas yang telah Allah tetapkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, di antaranya adalah mentaati Allah dengan menjalankan batas-batas ketetapan di dalam hukum waris, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga jannat tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu, wadzalika al fawzul azim, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Allah berjanji kepada mereka yang mau mentaati ketetapan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentang hukum-hukum warisan, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya untuk selamanya, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Sebaliknya Allah mengancam, wa may ya'sillaha, dan barang siapa bermaksiat, mendurhakai Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melewati batas-batasnya, melanggar batas-batasnya, yudkhilhu naran khalidan, maka dia akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka tersebut, walahu adzabun muhin, dan bagi dia ada azab yang menghinakan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat ke-14 mengancam siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar ketetapan batas-batasnya, termasuk melanggar hukum-hukum dalam masalah faraid, masalah waris ini, maka akan Allah masukkan ke dalam nerakanya, dan akan Allah azab dengan azab yang menghinakan. Penutupan dalam masalah warisan ini menunjukkan bahwa Allah sudah baku, sudah fix, ya, sudah final menetapkan hukum-hukum masalah warisan. Tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diganti dengan alasan apapun, termasuk alasan kesetaraan, alasan keadilan. Jadi berarti maknanya sekarang kalau ada manusia yang menghendaki kesetaraan dalam pembagian waris, wis padha kabeh, wong kabeh ya dulure, wong kabeh ya anake, wis dipadake wae. Ini maknanya dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang batas-batas ketetapan Allah. Wis dipadake wae lanang karo wedok wis padha. Wong iki zamane wis modern. Lanang karo wedok dadak dibedakan, itu kan budaya patriarki namanya. Sekarang ini sudah zamannya kesetaraan gender, katanya begitu, sehingga warisan laki-laki dan perempuan podo, begitu kata mereka. Mereka menuntut kesetaraan, maka ini adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya.
Lalu bagaimana hukumnya? Tentu saja pelanggaran terhadap ketetapan masalah warisan ini kalau dilakukan disertai dengan kesadaran dan pengetahuan, pemahaman, serta pemahaman itu artinya tahu kalau itu sebenarnya di dalam Islam itu seperti ini, tahu, serta adanya ketidakridho, ketidakterimaan, ketidakpuasan terhadap hukum Allah, menganggap hukum Allah tidak relevan, menganggap hukum Allah tidak bijak, menganggap hukum Allah diskriminatif, maka pelakunya tidak hanya dosa tapi kafir dan seperti di dalam ayat akan masuk neraka untuk selamanya. Tapi kalau dia melakukan itu, misalnya menyetarakan, tidak mengatur pembagian warisan sesuai dengan hukum Quran, bukan karena tidak puas dengan hukum Allah, bukan karena tidak ridho dengan hukum Allah, bukan karena menganggap hukum Allah tidak relevan, sebaliknya ya mungkin karena tekanan-tekanan atau karena hawa nafsu, kepinginnya dia dapat lebih banyak, atau kemudian perasaannya kasihan kepada saudaranya misalnya, maka ini tidak kafir tapi dosa. Tidak kafir tapi dosa karena melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak tahu sama sekali tentang hukum warisan, tidak tahu, akhirnya kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan tradisi yang berjalan, dia nggak ngerti hukum-hukum waris yang ditetapkan di dalam Islam, bukan karena menganggap tidak relevan atau tidak bijak atau tidak ridho dengan hukum Allah, bukan, tapi karena semata-mata tidak tahu. Jadi kalau seperti ini hukumnya lain. Lain bagaimana? Ya kalau dia baru saja masuk Islam, dia baru saja masuk Islam, atau kalau dia baru saja masuk Islam, atau dia hidup jauh dari para ulama, jauh dari orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum seperti ini, maka ma'dzur, dimaafkan. Artinya dimaafkan itu ya dimaafkan, tidak dosa karena tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena satu, jauh dari orang yang bisa memberikan penjelasan. Kedua, atau karena baru saja masuk Islam. Ini dimaafkan, dimaklumi, ada permakluman dari syariat untuk orang model seperti ini. Tapi kalau dia itu sudah Islam sejak dari sononya, sudah Islam sejak kecil, turun-temurun sudah Islam, bukan baru saja masuk Islam, atau sudah Islam sejak lama meskipun bukan turun-temurun, atau dia tidak jauh dari ulama, maknanya ya di sekelilingnya ada banyak ulama, ada banyak orang yang bisa memberikan penjelasan, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan kalau orang Sunda, ada gus kalau orang Jawa Timur. Artinya ada orang-orang yang bisa menjelaskan tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan warisan, tapi dia membagi tidak sesuai dengan hukum waris yang ditetapkan oleh Al-Quran, maka tidak ada permakluman, tetap berdosa. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka kalau kemudian ada di antara kita, keluarga kita, kemudian terjadi ya kematian, maka sudah seharusnya kita bagi, kita
ya kita bagi warisannya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak bisa bagaimana? Tinggal tanya ke orang yang bisa. Tanya ke orang yang bisa, dibawa ke KUA bisa. Biasanya ada pihak-pihak yang akan membantu untuk menyelesaikan pembagian waris sesuai dengan hukum Islam. Tanya ke ustadz, bisa, tinggal datang ke ustadz. Ustadz, saya punya masalah. Ini bapak saya meninggal dunia. Bagaimana cara pembagian warisannya? Maka ustadz itu akan tanya. Ini bapaknya masih ada istrinya atau enggak ada? Masih ada anaknya berapa? Saudara ada atau enggak ada? Kakek ada atau enggak ada? Nenek ada atau enggak ada? Semua diteliti dulu, dicek semuanya, kelengkapan anggota keluarganya. Setelah itu kemudian dijelaskan, ini dapat sekian, ini enggak dapat, ini dapat sekian, ini begini dan begini. Nah, insya Allah gampang. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak tahu atau tidak bisa, serahkan, tanyakan kepada orang yang tahu atau yang bisa. Insya Allah aman. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Berikutnya ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Ayat yang ke-15 dan ke-16 ini berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan masalah zina. Nah, hukum yang berkaitan dengan masalah zina ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 15 dan 16 ini, dan disebutkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Bahkan sampai ayat yang ke-21 itu masih bicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah zina. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, saya berikan pengantar dulu terkait dengan hukum ini, bahwa ayat yang ada di dalam surat An-Nisa ini dijelaskan oleh Allah dalam bahasa istilah ilmu tafsirnya dinasah, artinya ketetapannya dihapus, diganti oleh Allah dengan ketetapan yang ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Sehingga apa yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati ya'tinal fahisyata, wanita-wanita yang melakukan zina, min nisaikum, dari istri-istri kalian, fastashhidu alaihinna, maka persaksikanlah atas mereka, arba'atan minkum, 4 orang laki-laki dari kalian. Fa in syahidu, maka jika mereka bersaksi, fa amsikuhunna, maka tahanlah wanita-wanita itu, yakni istri-istri itu, fil buyuti, di rumah-rumah, hatta yatawaffahunnal mautu, hingga menjemput mereka al-mautu, kematian, hingga dijemput oleh kematian, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan menjadikan jalan keluar bagi mereka. Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ayat yang ke-15 ini memberikan penjelasan bahwa kalau ada seorang
wanita berzina, maka ketetapannya adalah didatangkan 4 orang saksi. Apakah benar dia berzina? Kalau 4 orang saksi menyatakan bahwa wanita ini berzina, maka wanita ini dikurung atau ditahan di dalam rumah, tidak boleh keluar sampai meninggal dunia, atau Allah akan memberikan jalan. Nah, di sini apa itu jalannya? Ternyata dijawab oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Nah, insya Allah akan saya jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.